Kusnandi Fakih dari Jember. Kita mengobati orang-orang sakit memang ya dengan cara kita bersolawat, berzikir. Kita berzikir agar orang yang sakit itu mau kembali kepada Allah. Ya, penyakit semua itu kan dari Allah toh. Jadi kita minta ke Allah. Medis non medis kita juga mintakan ke Allah dengan zikir bersama. Kita pengajiannya 1 minggu 3 kali. Ya, malam Minggu, malam Selasa dan malam Kamis. Setiap habis pengajian kita lakukan ya sebangsa ruqyah lah. Ada yang ngirimi anak ini, itu punya ini. Nah terus kamu kok mau masuk? Kenapa? Tidak ada biaya apapun. Saya ngobati orang tidak ada biaya. Penting satu, dia mau kembali kepada Allah dan mau beribadah kepada Allah. Tidak ada biaya. Saya tidak memungut biaya. Gratis asal dia mau kembali dan beribadah kembali pada Allah. Sehari bisa 10 lebih malah pernah. Itu kita juga dibantu oleh jamaah yang sudah terlatih dan tidak lama belajar itu, sebentar, tergantung niat dan istiqomah. Nama saya Haji Budi. Saya tinggal di Jember. Saya ditugas oleh Kusnandi Fakih sebagai imam di kegiatan rutinan majelis zikir kami. Jadi kegiatan kami ini merupakan kegiatan majelis zikir. Jadi menitik beratkan di pendekatannya pendekatan zikir, bukan seperti halnya majelis-majelis yang lagi ramai marak sekarang ini kan. Jadi kita tetap memfokuskan kepada majelis zikir. Karena apa? Karena majelis zikir untuk membersihkan hati, itu aja. Melatih untuk bersabar, belajar untuk ikhlas, itu pada intinya. Di luar itu kami ini karena sebagai suatu komunitas ya, itu memang dipesankan, sangat dipesankan oleh guru kami bahwasanya kita itu harus senantiasa menjaga kebersamaan, jangan saling mencederai kebersamaan. Nah, dengan semangat kebersamaan ini kita bangun keistiqomahan kita ini bersama-sama. Kita membangun sebuah semangat untuk selalu saling menyemangati, saling mengingatkan sehingga tetap terjaga keistiqomahan. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ini bisa mengantarkan kita kepada sebuah pendekatan kepada Allah yang berdampak positif baik secara pribadi maupun pada jamaah dan lingkungan sekitarnya. Kalau dibilang titisan, mungkin ya. Khodam pendamping itu mungkin titisan, bisa ya. Bisa dari tirakat, bisa ya saya hanya mengandalkan sholawat saja kepada Kanjeng Nabi. Tidak ada lain. Sholawat yang saya andalkan kepada Kanjeng Nabi. Bapak saya seorang musafir, dia syiar agama ke berbagai kota. Beliau seorang seorang musafir lah yang menyebarkan agama dan pengajian ke kota-kota lain. Nah, setelah ayah saya meninggal, abah saya meninggal, saya kehilangan kendali. Kemudian saya diberi daya sama Allah untuk meneruskan jejak abah saya, untuk bersiar kayak gitu. Itu tujuan saya, ingin mengembangkan apa cita-cita bapak saya, abah saya. Kesan saya bangganya kenapa? Ternyata Allah menerima doa saya untuk membantu orang yang sakit, orang yang punya masalah. Bangga tersendiri. Soalnya dahulu kala saya sering ke
melanglang buana ke sana ke sini. Kok saya merasa, mosok sih aku bisa bantu orang, mosok sih saya bisa begini. Ternyata terjadi sekarang dengan mungkin doa saya ingin bantu orang-orang yang sakit. Bagaimana caranya bantu orang ini susah, sakit, tidak ada yang bantu, medis tak mampu. Akhirnya tiba-tiba ada hati nurani saya yang bangkit. Moga-moga bisa. Ternyata bisa. Karena niat. Biasanya kalau lepas ada perangkat ya, perangkat seperti macan. Tangga ini seperti normal, macan turun ya normal, kayak macan gitu dia. Ini kalau lepas, iya, dan dia akan keluar dari rumah ini. Kasih saya, fasilitas saya tidak muat sebenarnya. Jadi dipaksakan untuk ya berjubel-jubel. Fasilitas ini berjubel-jubel karena minimalis biaya. Ya, saya memang tidak punya biaya, tidak punya tanah untuk dibuat padepokan. Saya kepingin punya padepokan sebenarnya, tapi karena terbentur oleh finansial kita yang tidak mau mencukupi. Jadi saya ingin bangun suatu padepokan. Ini lama kelamaan insya Allah ya, ini tidak akan muat lagi sudah. Cuman saya berpikir bagaimana caranya, moga-moga aja ada orang yang melapangkan dadanya, dan moga-moga itu buat tujuan baik saya, Allah mengijabah, ada orang yang ikhlas mungkin mewakafkan saya untuk buat padepokan. Saya juga mengharap itu karena tujuan saya tidak ada lain, membantu orang yang susah untuk bangkit, untuk berzikir kembali kepada Allah. Itu saja tujuan saya utama itu. Bagi masyarakat, kita semua milik Allah ya, kita harus kembali kepada Allah. Apapun itu, penyakit apapun, derita apapun, masalah apapun, kita kembalikan aja kepada Allah. Karena apa? Tidak ada yang bantu kita. Dokter tidak bisa, kiai tidak bisa. Yang bisa bantu Allah. Itu pesan saya. Jadi jangan lupa ibadah, bersolawat, berzikir. Itu pesan saya. Itu saja.